Halo semuanya, ya. Silakan bergabung. Kita akan membahas tentang binary option gitu ya. Yang mana tadi gue juga habis buat video tentang binary option yang mungkin akan gue upload itu besok begitu. Jadi tentang binary option biar semua teman-teman paham begitu ya tentang binary option itu seperti apa gitu. Ayo silakan yang mau bergabung dulu. Kita untuk bahas binary option boleh bergabung, nanti kita akan kupas secara tajam dari sisi hukum seperti apa sih itu binary option biar teman-teman tahu tuh, mengobati rasa penasarannya teman-teman gitu. Karena memang banyak sekali orang-orang yang nanya sama gua kan, "Bang, itu binary option tuh gimana? Afiliatornya gimana? Ada Indra Kents, ada Doni Salmanan dan sebagainya gitu." Tapi gua akan coba bahas begitu ya. Dengan kemampuan gua dalam bidang hukum dengan pengetahuan gua dalam bidang hukum gitu. Semoga bisa mengedukasi teman-teman begitu ya. Oke, kita silakan bergabung. Kita akan bahas tentang binary option. Ini akan seru sekali. Semoga bisa jadi referensinya teman-teman nanti tentang binary option ini seperti apa begitu. Karena binary option ini beritanya ini sudah kemana-mana gitu, sudah kemana-mana dan cukup meresahkan banyak orang. Jadi harus segera kita buat kesepakatan untuk binary option ini supaya orang punya persepsi yang sama, tidak liar, dan akhirnya banyak orang yang dirugikan dari binary option gitu. Mau nanya Bang, untuk regulasi DNA Pro dan Net 89 gimana soal ada yang nawari Dinda juga? Ya, untuk regulasinya saat ini kan mungkin teman-teman bisa tahu ya, regulasi dari DNA Pro dan Net 89 saat ini sedang dinyatakan, kalau untuk DNA Pro dinyatakan ilegal begitu. Kalau Net 89 sedang mundur diri lah, cooling down dulu begitu ya. Tapi gua kali ini tidak akan di live ini tidak akan bahas robot-robotan dulu. Gua akan murni membahas tentang binary option gitu ya. Gua akan murni membahas tentang perusahaan binary option begitu, seperti misalnya Binomo dan Olim Trade begitu. Oke, ayo bergabung. Gua akan mulai membahas tentang binary option dalam sampai benar-benar semua orang sudah bergabung. Gua akan bahas begitu supaya menambah pengetahuan kita juga. Bang, apa bedanya afiliator dan referral? Oke, nanti gua akan jelaskan ya. Sisi hukum afiliator, ya nanti gua akan jelaskan. Yang penting gabung dulu biar semua tidak ada yang ketinggalan nih, karena ini penting sekali. Dan mudah-mudahan apa yang gua jelaskan di live gua kali ini tentang binary option mudah-mudahan tidak pernah dibahas dimanapun gitu ya. Ini dari pandangan gua secara hukum dan bisa dijadikan bisa dijadikan sebagai dasarnya nanti ya tentang binary option. Belum pernah ada orang yang membahas tentang binary option secara gamblang seperti yang nanti gua akan coba jelaskan kepada teman-teman. Yang pasti seru, enak, dan menambah pengetahuan teman-teman juga gitu dari sisi hukum ya. Oke. Ayo terus bergabung. Oke, gua coba akan mulai menjelaskan begini. Apa sih itu binary option begitu ya? Apa sih itu seperti Binomo dan Olim Trade? Bagaimana cara mereka bermain begitu? Jadi sekarang ini orang bertanya-tanya, binary option itu ada dua jenis yang saat ini mereka orang-orang bahas gitu. Apakah ini adalah platform trading atau platform judi begitu ya? Ada dua hal begitu. Kita mari mencocokkan dengan platform trading gitu. Kalau kita katakan bahwa binary option atau yang sering kita lihat Binomo atau Olim Trade ini adalah platform trading, menurut gua itu tidak gitu. Karena bisa kita lihat di dalam permainan di binary option itu mereka akan memberikan garis begitu ya. Ketika mungkin teman-teman juga sudah paham ya, sudah tahu itu ya,
Mereka akan berikan garis. Kalau kita itu disuruh tebak begitu, nanti itu akan ada di atas garis atau di bawah garis. Kalau kita merasa bahwa nantinya dalam 1 menit ke depan akan ada di atas garis, maka kita akan klik buy begitu. Kalau benar dia ada di atas buy, maka kita akan uang kita itu akan diganti begitu, akan diberikan lebihnya begitu ya, kemenangan kita begitu. Sebaliknya juga kalau kita memprediksi dia akan berada di bawah garis, maka kita akan klik sell begitu ya. Dan kita akan mendapatkan keuntungan dari sana. Dan sebaliknya kalau tidak, ya uang kita disedot, uang kita akan diambil gitu. Nah, apakah trading yang sebenarnya itu seperti itu? Tentu tidak. Kalau trading yang sebenarnya adalah kita mengambil buy bukan tebak-tebakan. Kalau ini kan tebak-tebakan, ada di bawah garis atau di atas garis, ayo kan begitu. Silakan dipilih. Nah, sementara kalau trading yang sebenarnya kita mengambil posisi. Kita mengambil posisi transaksi. Ketika kita mengambil posisi transaksi, misalnya di seperti hari ini close di 1791 gold misalnya, ada komoditi gold di sana. Lalu dari 1791 misalnya harganya berubah besok itu naik gitu ya, dan kita sempat melakukan buy, maka ya kita akan mendapatkan keuntungan dari sana. Per lot yang kita keluarkan berapa, per poin berapa begitu. Itu ada hitung-hitungannya begitu. Itulah proses transaksi yang sebenarnya kan begitu dalam perusahaan atau perdagangan berjangka komoditi begitu. Tapi bagaimana dengan binary option? Ya tentu menurut saya sangat berbeda sekali persepsi persepsinya sangat berbeda sekali. Karena persepsi daripada yang kita lihat dari binary option itu tidak seperti itu. Cara kerjanya benar-benar kita hanya dikasih 2 pilihan. Kita mau ngambil buy atau mau ngambil sell, ada di atas garis atau di bawah garis. Buy atau sell itu hanya kata-kata yang dibuat sebenarnya. Kalau mau lebih gamblang lagi, sebenarnya kata-katanya harusnya diganti itu. Buy itu bisa kita langsung tulis saja ada di atas garis, di atas, atau misalnya sell di bawah begitu. Simple kan? Nah, jadi dari situ saja kita sudah dapat meyakinkan bahwa jelas binary option bukanlah platform trading. Nah, selanjutnya lalu binary option ini apa begitu? Platform apa? Oke, gua akan ulas makna daripada perjudian begitu ya. Makna daripada perjudian. Di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daripada perjudian itu adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Nah, jadi makna daripada perjudian adalah kita mempertaruhkan begitu. Kita mempertaruhkan sebagian uang kita begitu ya, dengan kita diberikan tebakan untuk itu. Dimana tebakan ini kalau benar, maka kita akan mendapatkan hasil melebihi uang yang semula kita pertaruhkan begitu. Nah, bagaimana dengan binary option? Gua lebih sepakat binary option itu disebut dengan perjudian, platform perjudian dibandingkan dengan platform trading, karena lebih mengarah ke situ gitu ya, di perjudian. Nah, kalau memang kita sepakat bahwa binomo ini adalah binary option ini adalah platform perjudian, maka kita akan ulas pasal perjudian di dalam KUH pidana begitu. Gua akan coba bacakan di pasal 303 begitu ya, 303 KUH pidana. Di 303 ayat 1-nya yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Dihukum barang siapa dengan tidak berhak: 1. Menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi begitu. Lalu kedua, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu. Biarpun ada atau tidak adanya perjanjian atau caranya apapun juga gitu ya, untuk memakai kesempatan itu. Jadi kalau seandainya benar-benar kita telah mengambil atau menarik kesimpulan bahwa binary option adalah platform judi, maka patut kita duga pemilik daripada binary option saat ini
merupakan penyelenggara perjudian, sehingga patut kita duga adanya potensi atau tindak pidana perjudian di sana, yaitu pasal 303, yang mana ancaman hukumannya adalah 10 tahun dan denda banyaknya itu 25 juta, artinya maksimal ya, maksimalnya itu 25 juta begitu. Kalau memang itu adalah platform judi. Tapi secara kesimpulan yang bisa kita ambil saja, itu adalah platform judi. Karena kita bisa lihat ya, di berbagai kesempatan begitu ya, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ini adalah platform judi begitu. Ya, Binomo dan Olimtrade ini adalah platform perjudian. Bahkan ada beberapa pembicaraan mereka itu kenapa tidak melakukan pengurusan Bapepti dan sebagainya, karena mereka lebih condong menyebut mereka ini adalah game online, bukan bukan sebagai platform trading begitu, sehingga mereka tidak mengurus izin-izin yang memang diperlukan ketika yang memenuhi syarat untuk menyediakan platform trading begitu. Nah, jadi jelas ini adalah kalau mereka sebut mereka adalah game online dengan memberikan kesempatan kepada orang untuk bertaruh gitu ya, bertaruh sejumlah uang dengan menebak gitu ya, dengan menebak dua pilihan gitu, ke atas atau ke bawah begitu. Lalu kalau seandainya orang menang akan mendapatkan hasil, kalah akan disedot uangnya begitu, maka itu disebut dengan perjudian. Maka sangat kita duga sekali, patut kita duga bahwa adanya praktik perjudian terkait dengan pasal 303 KUH pidana begitu, dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda 25 juta, yang menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi begitu ya. Jadi agar teman-teman paham gitu. Lalu, nah komentar teman-teman kan juga banyak yang mengatakan bahwa, Bang, bagaimana dengan afiliator? Nah, kalau afiliator itu sendiri kita bisa kenakan, kalau memang itu sudah jelas misalnya binary option ini adalah platform judi, maka kita juga bisa kenakan para afiliator itu dengan pasal 303 ayat 1 nomor 2, yaitu sengaja mengadakan, tetap ancaman hukumannya itu sama ya, 10 tahun dan denda 25 juta maksimal, yang mana seseorang yang sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum gitu ya, kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak adanya perjanjiannya begitu ya, atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu. Jadi seseorang yang memberikan kesempatan orang untuk melakukan main judi di halayak ramai atau di tempat umum begitu ya, dan atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu. Karena banyak sekali informasi dari luaran bahwa afiliator itu kalau orang kalah itu dia mendapatkan percentage begitu, percentage sekitar katanya 70% dan sebagainya begitu ya. Nah, sehingga kesimpulan saya, kalau memang binary option ini termasuk adalah platform judi, maka para afiliator juga dapat kita sangkakan atau kita duga dengan pasal 303 ayat 1 nomor 2 begitu, sehingga jelas memiliki hukuman, ancaman hukumannya adalah tetap sama 10 tahun dan denda maksimal 25 juta begitu. Orang-orang banyak yang bilang sama saya, Bang, itu kayak seperti Doni Salmanan dan Indra Kents itu menipu. Oh, sorry, gua bukan membela ya, gua bukan membela mereka berdua, karena gua juga nggak kenal sama mereka berdua gitu ya. Gua hanya ingin mencoba untuk mereview binary option ini secara netral begitu. Kalau mereka berdua disebut nipu, gua tidak sepakat begitu. Kenapa? Karena mereka ini menurut gua tidak menipu, mereka hanya melakukan promosi terhadap sebuah platform yang disebut dengan judi begitu, yang disebut dengan platform judi tadi itu, mereka promosi. Ya kalaupun mereka ada dapat misalnya berapa persen, 70% sebagai afiliator, 70% atau 50% atau berapapun itu adalah dapurnya mereka begitu. Itu adalah kesepakatannya mereka dengan pihak binary option begitu. Sehingga tidak dapat kita judgement, karena itu dapurnya mereka, itu adalah rezekinya dia begitu. Tapi kalau seandainya binary option ini adalah perjudian, maka mereka jelas terlibat dalam tindak pidana perjudian tadi begitu. Karena mereka telah menyiarkan, mengajak orang dan memberikan kesempatan kepada orang-orang secara umum melalui sosial media, baik itu Instagram,
YouTube dan sebagainya untuk mempromosikan platform judi tersebut, sehingga jelas sekali begitu. Jadi ya buat teman-teman, mudah-mudahan bisa paham ya bagaimana tentang afiliator ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas begini. Teman-teman, ayo kita coba berpikir lebih jeli ya. Kalau memang kita sepakat atas kesimpulan tadi bahwa binary option adalah platform perjudian, ingat ya. Jika kita sepakat bahwa binary option adalah platform perjudian, maka orang-orang yang melakukan transaksi atau bermain di binary option adalah pemain judi. Nah, kembali lagi, orang-orang yang bermain binary option adalah penjudi, pemain judi. Hal itu diatur di dalam pasal 303 bis KUH pidana begitu ya. Akan gue bacain begitu. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 10 juta rupiah. Dihukum barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303. Artinya ini adalah seseorang yang bermain binary option tadi gitu. Orang yang bermain platform judi tadi begitu. Nah, gue petakan kembali, kalau binary option adalah platform judi, maka jelas pemilik dari binary option sebagai penyelenggara perjudian tersebut bisa dipidana pasal 303. Afiliator juga bisa, karena mereka ini adalah bagian daripada penyelenggara. Mereka mempromosikan secara umum ya melalui sosial media, maka mereka akan dipidana dengan ancaman hukuman 10 tahun dan maksimal denda 25 juta gitu, karena mereka juga akan dijerat dengan pasal yang sama, yaitu 303 begitu ya. Nah, kalau itu memang terjadi, maka pemain daripada binary option juga patut kita duga sebagai orang yang bermain judi, memanfaatkan kesempatan tersebut begitu. Pengguna media judi tersebut, pengguna platform judi tersebut begitu. Jadi ya mereka pemain judi. Sama halnya kalau kita main misalnya platform judi misalnya SBO Bet begitu ya. SBO Bet orang main judi misalnya. Kalau memang SBO Bet ada di Indonesia, ya pelakunya juga pasti akan kena misalnya. Nah, pemainnya juga pasti akan kena gitu, pemain judi gitu kan. So jelas sekali di situ ya bahwa kalau Anda bermain, kalau kita sepakat bahwa binary option adalah platform judi, maka kalau kita bermain binary option, maka kita adalah penjudi. Maka kita diancam dengan pasal 303 bis begitu ya. Kita juga patut diduga kalau kita bermain binary option begitu ya. Maka kita patut diduga melanggar pasal 303 bis KUH pidana yang pasalnya itu tentang pemain judi gitu. Orang yang memanfaatkan atau bermain dengan platform judi begitu. Yang ancaman hukumannya itu 4 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah begitu. Dan untuk Polri sendiri sebenarnya, kalau untuk binary option memang dapat kita simpulkan sebagai perbuatan judi begitu ya, praktik perjudian, maka Polri sebenarnya bisa melakukan tindakan hukum tanpa harus tunggu adanya korban gitu. Polri bisa saja melakukan tindakan hukum dengan melakukan laporan model A namanya ya, atau laporan informasi, di mana adanya praktik perjudian di sana, maka Polri berhak untuk melakukan segel terhadap kantor, melakukan penyitaan, melakukan penggeledahan, dan melakukan penangkapan atau penahanan, penetapan tersangka kepada orang-orang yang patut diduga menyelenggarakan platform judi tersebut begitu. Dan sebaliknya juga Polri juga dapat melakukan tindakan hukum kepada orang-orang yang diduga memanfaatkan atau bermain platform judi tersebut dan telah mendapatkan keuntungan atau mungkin pun rugi, tapi kalau dia sempat bermain ya dia tetap dapat dikatakan sebagai pemain judi. Makanya gue kurang sepakat kalau misalnya ada beberapa YouTuber begitu, seperti yang siapa sih yang brewok tuh yang katanya sebagai orang yang pernah bermain katanya di platform judi tersebut ya. Gue nggak tahu ya benar apa tidak, gue nggak ngerti ya. Tapi
Menurut gua kalau mereka mengatakan bahwa itu adalah platform judi, ya berarti lu adalah pemain judi. Kalau lu adalah pemain judi, so pasti ketika binary option itu disangkakan dengan pasal perjudian, maka Anda juga akan disangkakan dengan pasal 303 bis, yaitu pemain judi begitu. Ketika Anda disangkakan itu, Anda juga akan dihukum begitu. Gitu sih. Jadi saran gua begini ya. Kita desak saja. Kalau memang Anda benar-benar adalah orang yang pernah bermain di binary option begitu ya. Anda kalau ingin memberi pelajaran kepada binary option, mungkin yang Anda bisa lakukan adalah Anda buat pengaduan kepada pihak kepolisian, tapi jangan pernah sampaikan kalau Anda adalah pemain judinya, karena nanti bisa-bisa Anda ikut di dalam gitu, Anda ikut ditangkap gitu kan. Jadi Anda sampaikan saja kepada pihak kepolisian bahwa oke, ini ada nih satu platform judi nih, tolong Pak, saya mengadu bahwa ini sangat meresahkan masyarakat begitu, sehingga Polri bisa segera mengambil tindakan untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian kepada platform judi tersebut gitu. Bang, bagaimana kalau dia tidak tahu bahwa platform itu adalah perjudian? Oke. Kalau seandainya dia tidak tahu, nah ini pertanyaan yang sangat bagus sekali kepada Faisal 2110 ya. Begini, kalau dia tidak tahu, berarti dalam hukum itu, ingat, hukum di Indonesia itu segala sesuatu itu selalu didasari oleh niat gitu. Kalau bahasa hukumnya adalah mens rea begitu. Jadi kembali lagi kepada niat. Kalau memang niatnya benar-benar dia tidak tahu bahwa ini adalah platform perjudian, maka ya dia akan terlepas daripada pidana itu gitu. Tapi kembali lagi, tahu apa tidaknya itu bisa kita definisikan dari perilaku si pengguna begitu. Artinya begini, kalau saya sebagai seorang penyidik, lalu Anda datang kepada saya akan tanya kepada Anda pengguna daripada aplikasi ini? Iya. Oke, pertanyaan saya pertama adalah, Anda pernah menang nggak? Pernah. Saya pernah menang ketika saya mengambil buy. Anda pernah kalah? Pernah. Saya juga pernah kalah ketika mengambil buy atau mengambil sell. Oke. Apakah Anda misalnya Anda tahu bahwa ketika Anda melakukan pengambilan ini, Anda menggunakan taruhan yang Anda punya begitu? Anda bertaruh dengan uang yang Anda punya? Oh iya, saya tahu. Saya bertaruh dengan uang saya. Lalu Anda tahu kalau Anda menang Anda akan mendapatkan berapa? Oh iya, saya tahu. Saya kalau menang akan mendapatkan berapa? Kalau kalah akan apa konsekuensinya, resikonya Anda tahu? Tahu. Nah, itu sudah termasuk Anda dalam kategori melakukan praktik atau Anda sedang bermain judi gitu. Karena kembali lagi kita masuk ke dalam pasal 303 tadi itu ya. Kita harus paparkan perjudian itu apa. Perjudian itu adalah seseorang yang mengadu atau bertaruh sebagian hartanya atau uangnya begitu ya, untuk mengambil keberuntungan begitu ya, atau untuk melakukan tebak-tebakan begitu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa lebih cerdas ya, untuk itu lebih bisa menerima begitu ya bagaimana tentang binary option, supaya teman-teman bisa lebih lebih mengerti lah begitu. Kembali lagi, gue bukan maksud untuk membela apa tidak ya, gue cuman memberikan satu pandangan yang netral menurut gue sebagai praktisi hukum, sebagai orang yang mengerti tentang hukum, bahwa ketika kita bermain di platform judi, maka ya kita adalah pemain judi. Ingat aja itu gitu. Lalu bagaimana cara berantasnya? Ya cara berantasnya Anda ramai-ramai adukan kepada pihak kepolisian begitu, bahwa Anda ini adalah korban dari praktek perjudian begitu. Dan mungkin Anda bisa mengatakan bahwa awalnya kami tidak tahu kalau itu adalah praktek perjudian. Tapi setelah kami rugi, kami tahu bahwa ini adalah mengadu peruntungan. Kami bertaruh uang dan di sana itu ternyata tidak ada analisa, tidak ada harga yang dibeli, sehingga karena awamnya kami, ya akhirnya kami beranggapan ini, kami akhirnya sadar bahwa ini adalah platform judi. Nah, ketika itu mungkin disampaikan kepada pihak yang berwajib, maka kalian akan bebas dari tuntutan sebagai pelaku atau pemain judi. Tapi pelaku atau penyedia platform tetap akan kena begitu, termasuk para afiliator begitu, seperti Doni Salmanan atau Indra Kents begitu ya, bisa diduga sebagai pelaku begitu.
Lalu bagaimana jika ilegal masih banyak para pemainnya? Nah, kalau kita bicara bahwa platform tersebut sudah diilegalkan oleh pemerintah begitu ya, lalu kita tetap main dan kita yakini bahwa itu adalah berjudi, ya tetap kita juga akan disangkakan sebagai pemain judi. Makanya jangan sampai Anda terjerumus begitu. Ya hindari saja platform tersebut, jangan lagi dimainin begitu. Jangan dimainin, ya kalau memang Anda rugi masih sedikit ya bersyukur. Kalau Anda rugi banyak, mungkin Anda ingin berharap itu kembali, ya silakan Anda adukan kepada pihak yang berwajib bahwa ini adalah praktek perjudian begitu. Sehingga pihak yang berwajib bisa melakukan tindakan hukum begitu kepada orang-orang tersebut begitu. Ini ada dari Denny Pakem. Slot gimana bang? Ini kan sama seperti main slot gitu ya. Binary option ini kan sama seperti main slot. Orang dikasih peruntungan di situ melakukan tebak-tebakan apa segala macam kan. Nah kalau Anda misalnya ketahuan main slot, Anda sebagai pengguna platform misalnya aplikasi yang menyediakan permainan slot gitu ya, kalau menang Anda akan mendapatkan uang berapa begitu ya. Sama ketika Anda bermain binomo, Anda juga akan kena pasal perjudian. Anda sebagai pemain judi, Anda main slot juga sama, ketika Anda menggunakan platform tersebut ya Anda juga akan kena sebagai pemain judi kan begitu, sama aja gitu. Ya moga-moga teman-teman semua pada mengerti ya, paham tentang binary option. Yang main dan coba saya baca tadi ini apa, yang main dan udah siap resiko ya biarin saja. Ya iya betul. Ya makanya kembali lagi, kalau saya bilang orang main di misalnya binary option gitu ya, dia kalah begitu, dia kalah. Ya itu kalau dia sudah siap dengan kekalahan itu ya sudah gitu ya. Ya sudah kalah begitu ya, dia fix judi gitu. Lo main judi ya kalah begitu. Terus apalagi yang Anda mau omongin kan begitu. Nah, tapi ada beberapa orang yang merasa kalah tidak terima. Tapi kalau menang mungkin diem-diem aja kan begitu. Kan banyak orang yang seperti itu. Kalau di Indonesia ini kan ya kita tahu lah ya. Ketika dia main judi dia menang, dia dia diem-diem aja, dia nggak akan gimana. Tapi kalau dia kalah dia akan bersuara tuh, dia akan sampaikan kepada orang, wah ini nggak benar nih, itu pasti kan seperti itu. Kembali lagi, ini namanya juga namanya juga kadang-kadang hati orang kan kita nggak ada yang tahu gitu. Intinya kesimpulan dari yang gue ambil setelah gue melakukan analisa terhadap binary option, ya gue dapat simpulkan ya ini platform perjudian, sehingga pasal-pasal yang tadi gue sampaikan, pasal 303 pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP bisa dikenakan kepada siapapun gitu ya. 303 KUHP bisa dikenakan kepada pelaku, pembuat platform, penyedia platform, penyelenggara, hingga orang-orang yang melakukan promosi ya, baik itu afiliator atau apalah itu bentuknya bisa dikenakan, dan kepada pemain-pemainnya bisa dikenakan dengan pasal 303 bis begitu. Apa itu? Rokok ya? Iya. Bang, ini perkiraan berapa bulan ya untuk berantas ini? Apakah nanti ada lagi dengan invest model yang berbeda? Begini, skema-skema investasi yang bisa kita duga sebagai investasi bodong begitu ya, itu selalu ada di setiap periode begitu, di setiap periode, di setiap masa itu selalu ada gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin dulu tahu, zaman dulu sekali itu ada namanya BMA begitu ya. BMA itu orang ketika taruh uang berapa persen maka akan dengan menunggu waktu berapa lama akan mendapatkan hasil begitu. Lalu bergesernya waktu berubah menjadi seperti speed line, dulu pernah dengar ya, speed line, lalu ada speed return gitu. Lalu ya begitulah sejenis ya. Nah, di mana mereka itu ketika masukkan uang di dalam satu perusahaan, setiap hari itu akan mendapatkan profit ya, ROI namanya kan, return of investment-nya itu akan mendapatkan itu nanti selama 60 hari akan mendapatkan plus keuntungan begitu. Nah, lalu bergesernya waktu lagi ketemu dengan skema seperti Triple M gitu. Apa namanya itu yang manusia membantu manusia itu Triple M, apalah itu.
Bahkan serem. Triple M itu bisa dikatakan sebagai apa namanya, permainan atau apalah itu bentuknya, yang menurut gua melibatkan banyak sekali orang-orang penting di Indonesia yang justru ikut membantu mempromosikan ini gitu. Bahkan sempat ada acara di mana gitu ya, itu sempat menghadirkan salah satu Kapolda pada saat itu di situ. Karena ketidaktahuan begitu, bukan secara sengaja datang, enggak gitu. Kapolda juga namanya diundang ya pasti datang kan begitu. Ya, tipikalnya sama begitu. Mereka orang membantu orang lain, lalu nanti berharap nanti ada orang lain yang ingin membantu dia begitu. Nanti dengan apa namanya, dengan keuntungan berapa begitu. Nah, lalu ada Dream for Freedom, itu juga ada. Banyak pola-pola investasi yang terjadi, dan sekarang masanya adalah masa dengan skema. Lalu sebelumnya juga ada skema Ponzi yang menggunakan berkedok travel begitu ya. Jadi mungkin First Travel teman-teman bisa tahu, ingat ya First Travel. Dengan harga yang murah dan sebagainya, lalu tiba-tiba bergeser ya menjadi ini sekarang, kedoknya adalah trading begitu. Trading, bermain dengan robot trading dan akan mendapatkan profit fix sekian tiap hari katanya, cuan gitu. Lalu ada pola-pola binary option juga ya, yang sebenarnya menurut gua binary option bukanlah platform investasi bodong. Kalau menurut gua binary option ya ada platform perjudian gitu, sehingga ya tetap ada pidananya di situ. Tapi gua ingin supaya lebih netral, lebih realistis. Kalau memang seandainya owner atau penyedia atau penyelenggaranya diberikan sanksi atas membuat platform tersebut sebagai orang yang menyelenggarakan perjudian, afiliator juga sama, maka pemain juga harus kena begitu. Itu sih. Dan gua nggak tahu apakah next akan ada tipe-tipe atau cara investasi, pola investasi ya, skema investasi dengan modus yang berbeda lagi ya, kita nggak tahu. Dan setiap masa, setiap periode itu selalu ada gitu. Jadi ya kita sebenarnya kembali lagi, kenapa sih gitu ya ada pola-pola investasi seperti ini gitu. Kenapa sih ada pola-pola investasi apa namanya, investasi bodong gitu di Indonesia? Ya kembali lagi karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap investasi itu gitu. Investasi itu sebenarnya harus diedukasi kepada masyarakat begitu. Sebelum kita melakukan investasi dengan materi, dengan uang atau bentuknya aset atau apapun itu bentuknya, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah investasi terhadap ilmu gitu. Kita harus investasikan diri kita itu, investasikan ilmu-ilmu terhadap diri kita begitu. Sehingga pada saat kita memiliki ilmu, kita dapat pengetahuan yang luas, tidak mudah untuk kita itu tertipu oleh modus-modus operandi dari entitas-entitas yang kita duga sebagai praktik investasi bodong begitu. Jadi lebih bagus kita harus lebih saat ini adalah lebih banyak baca, lebih banyak mendengar, lebih banyak belajar begitu tentang makna daripada investasi. Dan kita ya akal kita harus benar-benar dipakai. Jangan ketika kita investasi itu jangan selalu kita berpikir kita akan mendapatkan keuntungan dulu gitu. Yang harus kita bayangkan ketika kita memutuskan untuk melakukan investasi, yang harus kita pikirkan adalah resiko investasi gitu. Resiko investasinya seperti apa? Apakah seimbang antara risiko investasi dengan penghasilan yang nanti akan kita dapat? Nah, itu harus kita lihat. Dan benar-benar bernilai ke investasi itu. Dan kembali lagi ya, gue selalu sampaikan bahwa kalau memang trading itu bukan investasi. Trading itu adalah transaksi. Trading itu adalah proses jual beli gitu. Nah, platform yang kita gunakan adalah pasar. Platform yang kita gunakan adalah marketplace sebenarnya. Kalau itu yang sepengetahuan gue gitu ya. Jadi ya kembali lagi kepada teman-teman, sebelum investasikan dana Anda harus investasikan ilmu di dalam diri Anda dulu gitu. Ketika Anda punya ilmu, Anda punya akal, Anda punya pengetahuan yang luas, maka insya Allah Anda tidak akan tertipu dengan modus operandi seperti apapun begitu. Itu sih. Dan ya kenapa zaman sekarang ini banyak orang menggunakan pola-pola atau modus operandi trading sebagai modus investasi. Sebenarnya gua tidak menyalahkan para perusahaan-perusahaan robot tersebut ya,
robot ataupun ya seperti binary option dan lain-lain juga gitu ya. Gue nggak menyalahkan mereka begitu. Yang gue salahkan tuh kenapa masyarakat tuh mudah tertipu gitu ya, mudah mau ikut di dalam perusahaan-perusahaan mereka ini gitu. Ternyata setelah gue teliti, Indonesia ini sebenarnya banyak sekali broker-broker yang terdaftar di Bapepti begitu. Banyak broker-broker yang terdaftar di Bapepti. Tetapi agak unik juga gitu. Karena broker-broker yang terdaftar di Bapepti pun begitu ya, tidak memberikan edukasi yang baik kepada para nasabah yang bergabung di mereka gitu. Tidak memberikan edukasi yang baik. Bahkan selalu mereka itu menciptakan psikologi agar para nasabah itu greedy gitu, serakah, bernafsu gitu. Dengan cara mengiming-imingkan komisi per lotnya berapa gitu, ada rebate-nya gitu ya. Lalu mengiming-imingkan jika nanti transaksi sekian lot maka akan mendapatkan mobil. Misalnya ketika kita melakukan deposit sebesar 1 miliar misalnya, 100 ribu dolar misalnya ya, maka kita akan mendapatkan dengan fixed rate 10.000 misalnya, maka kita akan mendapatkan mobil Pajero Sport 1 gitu. Dengan catatan ya orang mau kan gitu ya, dengan catatan kita harus menghabiskan 3.000 lot selama 1 bulan misalnya atau 2 bulan. Nah itu kan sebenarnya adalah cara-cara untuk membuat orang bernafsu mengambil lot yang lebih banyak begitu. Ya kan, ketika dia ngambil lotnya lebih banyak, dia berharap Pajero, tapi dia tidak sadar bahwa deposit atau balance yang sudah masuk itu akan terkuras dengan cepat begitu. Karena manajemen lot itu sangat penting ketika Anda melakukan trading gitu. Meskipun gua orang hukum tapi gua paham trading ya. Ketika ketahanan dana Anda tidak sesuai dengan lot yang Anda ambil, Anda mengambil lot yang banyak tapi ketahanan dananya tidak banyak, balance Anda tidak banyak, ya gawat begitu. Tidak cukup, tidak seimbang, ya gawat gitu. Ketika misalnya Anda ngambil posisi buy lalu floating, ya itu rata-rata penyebab MC gitu, margin call gitu kan. Akhirnya close otomatis bahwa ketahanan dana Anda tidak ada, ya habis, akhirnya orang rugi. Nah lalu ketika orang rugi, bagaimana si broker-broker ini? Ya semua hanya bisa doakan saja gitu. Mereka cuma bisa hanya diam, ya sudah mau gimana lagi, ibu rugi, kalau mau ibu top up. Nah ketika itu stigma itu muncul di masyarakat, maka akhirnya masyarakat lebih memilih robot-robot yang menawarkan keuntungan yang fix, meskipun robot-robot itu dianggap scam, mereka akan lebih percaya pada itu gitu. Jadi kan makanya ini harus ada kerjasama antara sejumlah pihak begitu, baik regulator seperti Kemendak, Kementerian Perdagangan, Bapepti, OJK, atau Satgas Waspada Investasi, dan terhadap broker-broker lokal yang ada di Indonesia yang telah memiliki izin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat begitu. Ketika orang melakukan deposit, maka harus dibuat seperti trading plan begitu ya, trading plan, lalu sampaikan bagaimana manajemen lot itu berlaku begitu. Ketika Anda punya balance sekian, maka sebenarnya Anda dengan maksimal mengambil 0, sekian lot misalnya, atau berapa lot maksimal, ya itu akan mendapatkan ketahanan berapa begitu, dengan mendapatkan ketahanan berapa lot jika itu terjadi floating begitu. Jadi supaya kita lebih cerdas saja lah ya, agar masyarakat tuh lebih paham, harus ada kerjasama antara beberapa pihak begitu untuk mengedukasi masyarakat. Tidak asal-asal melakukan trading malah ujung-ujungnya amsyong kan begitu ya. Jadi ya karena ada broker-broker lokal yang kadang-kadang juga seperti itu ya, yang gua nggak nyalakan broker lokalnya, bisa jadi oknum karena mereka juga dikejar target. Ada oknum-oknum seperti wakil pialang yang berharap rebate, karena ketika kita itu klik per lotnya itu berapa, maka mereka akan mendapatkan rebate, itu ada komisinya berapa persen begitu. Jadi ya kita nggak bisa salahkan itu juga gitu, karena mereka juga berharap lebih, tapi akhirnya menjerumuskan orang juga kan begitu. Sebenarnya trading itu bisnis yang baik gitu ya. Ada beberapa hal yang menurut gua trading itu bisa dijadikan salah satu sumber penghasilan kalau memang kita itu serius niat gitu untuk melakukan trading yang benar seperti apa, melakukan analisa yang benar dengan manajemen lot yang baik, manajemen melakukan disiplin dalam bermain, tidak mudah greedy ya itu justru akan mendapatkan penghasilan gitu. Tapi kalau seandainya kita nggak mengikuti itu, ya bisa amsyong juga kan. Nah
Tapi banyak oknum-oknum pada broker-broker lokal justru senang kalau seandainya para nasabahnya itu amsyong gitu. Karena mereka berharap semakin banyak lot yang diambil, maka semakin besar rebate yang akan mereka dapat, wakil pialang ini dapat begitu. Nah itu yang bahaya kan sebenarnya kan, kalau itu sampai terjadi ya akhirnya sekarang terjadi tuh. Orang jadi nggak percaya dengan broker lokal. Akhirnya orang percaya dengan siapa? Dengan robot-robot ini gitu. Meskipun jelas-jelas mereka patut kita duga sebagai investasi bodong, tapi mereka jelas memberikan cuan gitu, memberikan keuntungan buat sebagian orang kan gitu. Ketika itu terjadi, siapa yang mau disalahkan? Ya banyak pihak kan begitu. Banyak pihak yang bisa kita salahkan. Maka ini sebenarnya momen ini ajang untuk kita saling mengintrospeksi diri begitu ya. Broker lokal juga introspeksi diri, dari regulator juga harus introspeksi diri juga ya. Bagaimana apakah penerapan pengawasan terhadap broker-broker lokal yang saat ini sudah maksimal atau belum? Apakah banyak orang yang telah mendapatkan manfaat dari broker-broker lokal ini kan begitu. Lalu bagaimana dengan robot-robot ini? Ya berantas, habis, sikat gitu. Karena ini sangat meresahkan orang. Skema Ponzi di mana-mana pasti merugikan. Jangan pernah Anda punya persepsi bahwa orang skema Ponzi akan untung. Nggak ada itu. Skema Ponzi pasti akan merugikan. Gitu. Ya, jadi buat teman-teman mudah-mudahan paham dari apa yang gua sampaikan. Mudah-mudahan mengerti atas sharing-sharing malam ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Sekali lagi gua ucapkan mau mendengarkan celotehan gua gitu ya, mau mendengarkan sedikit pengetahuan gua yang tidak seberapa ini kepada teman-teman. Moga-moga teman-teman itu bisa mendapatkan mendapatkan sedikitlah sedikit pengetahuan dari gua begitu. Meskipun mungkin teman-teman ada yang di sini gua yakin lebih banyak pengetahuannya, mungkin lebih besar pengetahuannya dari gua. Tapi moga aja apa yang gua sampaikan itu bermanfaat bagi banyak orang begitu ya. Terima kasih banyak. Kalau saya ada salah-salah kata di live ini, saya mohon maaf kepada teman-teman ya. Oke, itu aja. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.